nama saya Devi Mutiara dengan NIM 21021020499. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari citasi dan jenis-jenis citasi. Citation atau yang mana dalam bahasa Indonesia disebut dengan citasi yang merupakan sinonim dari kata kutipan. Nah, menurut KBBI sendiri, citasi merupakan kegiatan yang mana kegiatan tersebut mengutip kata-kata atau kalimat dari suatu karya yang telah ditulis oleh orang lain, yang mana kutipan tersebut bisa memperkokoh tulisan yang kita buat. Menurut Sofia, dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2002, citasi adalah yang pertama yakni tindakan kata atau bagian tertulis. Yang kedua adalah referensi bagian dalam buku. Yang ketiga yakni untuk mensitasi atau mengutip buku, pembicara, dan lain-lain terkait pernyataan atau bagian-bagian tertentu nih. Nah, yang keempat yakni untuk menyalin atau mengulang bagian atau pernyataan dari buku, dokumen, pidato, ataupun yang lain dengan beberapa indikasi bahwa seseorang memberi kata-kata atau menambahkan kata-kata. Citasi dalam penulisannya dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis. Nah, untuk bagian ini akan diterangkan lebih lanjut oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis citasi. Nah, jenis-jenis citasi ini dibuat oleh masing-masing instansi dengan memperhatikan dan menyesuaikan bidang kajiannya masing-masing. Adapun jenis-jenis citasi ada 4, yakni ada APA Styles, MLA Styles, ada CMO Styles, ada AMA Styles. Nah, yang pertama yakni APA Styles. APA Styles merupakan format yang dibuat oleh American Psychological Association, yang mana APA Styles ini berfokus pada bidang psikologi dan sosial. Nah, APA Styles ini juga sering sekali formatnya digunakan oleh universitas yang ada di Indonesia. Yang kedua yakni ada MLA Styles. Nah, MLA Styles ini merupakan singkatan dari Modern Language Association. Nah, penulisannya cenderung sangat sederhana dan format ini sangat memudahkan para penulis untuk mengutip suatu tulisan. Nah, penggunaan MLA Styles ini berfokus pada bidang English dan Humanities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Sukma Darmayanti dengan NIM 2102102044145. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya tentang jenis-jenis citasi. Jenis citasi selanjutnya yakni CMO Styles. CMO Styles atau Chicago Manual of Styles dibuat oleh Chicago University. CMO Styles biasanya digunakan di bidang yang berfokus pada bidang seni, sastra, dan sejarah. Ya, selanjutnya yakni AMA Styles. AMA Styles dibuat oleh American Medical Association. Penulisan pada AMA Styles secara terbalik dan untuk kutipan teks menggunakan footnotes. AMA Styles digunakan pada bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamalia dengan NIM 2102102041010. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi. Referensi dalam bahasa sederhana yaitu sumber acuan atau rujukan. Referensi erat kaitannya dengan karya ilmiah, dikarenakan referensi menyangkut plagiarisme apabila penulis mengutip sesuatu dari buku, jurnal, atau yang lainnya. Daftar sumber rujukan pada naskah karya ilmiah harus berisi semua sumber rujukan yang ada.
Jenis sumber rujukan bisa berasal dari informasi dari media cetak, audio visual, komunikasi pribadi, dan media elektronik, serta informasi dari internet. Nah, istilah-istilah akademik yang berkaitan dengan reference atau referensi yaitu quote atau kuotasi dan parafrase atau parafrase. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu ada dua, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dibuat tanpa sedikit pun merubah teks dari sumber yang dikutip. Untuk melakukan pengutipan langsung, gunakan tanda kutip atau tanda petik, atau bisa juga menuliskan di paragraf yang berbeda. Dan juga tuliskan sumber referensi yang sesuai dengan gaya penulisan yang diterima. Adapun teknik-teknik kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung yang ditulis tanpa tanda kutip atau tanda petik dan diletakkan terpisah dari teks yang mendahului. Kutipan ini dibuat menjorok ke dalam baris, baik dari tepi kanan dan tepi kiri halaman dengan spasi tunggal. Kutipan seperti ini dibuat jika teks yang dikutip lebih dari 4 baris. Yang selanjutnya, kutipan langsung ditulis di antara tanda kutip atau tanda petik dan terpadu dengan teks. Pada pengutipan ini, nama pengarang dan tahun terbit dapat diletakkan pada awal atau akhir kalimat. Kutipan langsung sebaiknya hanya dipakai apabila menguraikan bagian dari suatu undang-undang, aturan, atau dokumen resmi. Yang selanjutnya, menguraikan rumus suatu ilmu pasti, suatu pernyataan ilmiah, atau suatu definisi penting. Yang selanjutnya, menguraikan suatu pendirian atau ucapan dari tokoh penting yang mengandung gaya atau istilah-istilah yang amat khas. Yang selanjutnya, menguraikan pendirian dari orang lain. Ada 3 prinsip dalam pengutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh merubah naskah asli. Yang kedua, memberikan tanda pada kutipan. Dan yang terakhir, memberikan tanda pada bagian kutipan yang dihilangkan. Jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemahan atau interpretasi sebuah sumber bacaan yang selanjutnya ditulis dengan gaya dan bahasa penulis. Penulisannya terpadu dengan teks tanpa disertai tanda kutip. Nama pengarang dan tahun terbit dapat diletakkan di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Referensi ini tidak dilakukan pada saat sebagai berikut, seperti menuliskan common knowledge atau hal-hal yang diketahui orang banyak, folklore atau informasi umum yang diketahui orang-orang dalam bidang yang sama, yang selanjutnya menceritakan pengalaman sendiri, lalu menceritakan kesimpulan, hasil observasi, dan pikiran-pikiran sendiri. Yang terakhir, menuliskan kesimpulan fakta-fakta yang sudah diterima oleh banyak orang. Perkenalkan, nama saya Risa Malia Sidki dengan NIM 2102102041004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan atau similarity. Kesamaan atau similarity biasa disebut juga dengan similarity index, yang merupakan tingkat kesamaan yang ada pada sebuah karya berupa tulisan yang bersumber dari internet atau referensi lainnya. Supaya bisa mengetahui tingkat kesamaan sebuah karya yang ditulis, kesamaan tersebut bisa dicek melalui aplikasi plagiarisme. Nah, tips agar terhindar dari kesamaan bisa menggunakan 3 pilihan sebagai berikut. Yang pertama, mengutip, parafrase, dan meringkas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut dengan KBBI, mengutip adalah mengambil alih satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kemudian, parafrase. Menurut Oxford Advanced Dictionary, parafrase adalah cara meminjam ide atau gagasan dari sumber referensi tanpa menjiplak. Arti mudahnya, menggunakan ide yang sama
dan menyajikan kembali tulisan tersebut secara terperinci dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, meringkas. Meringkas adalah salah satu cara untuk mempersingkat karangan asli yang panjang dalam bentuk yang singkat dengan menggunakan bahasa sendiri. Selain itu, tips agar terhindar dari kesamaan, bagaimana cara untuk mengurangi kesamaan atau similarity? Yang pertama, membaca kembali teks referensi sampai benar-benar paham dengan makna dan substansi pada teks tersebut. Kemudian, yang kedua, menulis ulang teks sesuai dengan gaya atau pemahaman sendiri tanpa merusak esensi teks referensi. Yang ketiga, sediakan kamus besar bahasa Indonesia untuk memudahkan menemukan padanan kata atau sinonim kata. Yang keempat, fokus pada kata atau kalimat yang disorot. Jika sedang mengecek plagiarisme, sorot kata yang memiliki tingkat plagiasi yang tinggi. Yang terakhir, yang kelima, mengubah struktur kalimat menjadi aktif-pasif atau hanya pasif saja. Itu saja materi kesamaan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Hasanah dengan NIM 2102102040880. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Mendeley. Yang pertama, kalian buka alamat webnya Mendeley yaitu www.mendeley.com. Selanjutnya pilih download, lalu akan tampil kotak dialog untuk menyimpan file Mendeley. Setelah selesai download file, lakukan instalasi Mendeley aplikasi. Setelah muncul tampilan seperti pada video ini, klik next, kemudian klik I agree, kemudian klik next lagi, dan kemudian klik install. Selanjutnya, cara membuat akun Mendeley. Yang pertama, akan muncul tampilan seperti pada video jika pertama kali membuka Mendeley. Yang kedua yaitu klik register untuk mendaftar dan akan muncul tampilan seperti pada video. Masukkan alamat email yang aktif, nama depan, nama belakang, dan buat password untuk masuk ke Mendeley desktop. Setelah kalian isi, klik continue dan akan muncul tampilan pengisian file study seperti pada video. Kemudian isi file study sesuai dengan bidang ilmu atau jurusan studi Anda. Pilih academic status sesuai dengan status Anda saat ini, apakah Anda dosen, mahasiswa, peneliti, maupun pustakawan. Selanjutnya, klik create account. Setelah itu, isikan institusi tempat Anda sekarang. Kemudian, klik save and continue. Selanjutnya, cara mengkonekkan Mendeley ke Word. Buka desktop Mendeley yang sudah terinstall di laptop, masukkan email dan sandi yang telah terdaftar pada saat registrasi tadi. Kemudian klik sign in. Dan berikut ini tampilan apabila Anda masuk ke akun Mendeley. Yang pertama, sebelum kita ke install MS Word plugin, kita install web importer terlebih dahulu untuk menyimpan hasil pencarian melalui browser. Klik web importer dan akan muncul tampilan seperti video, dan selanjutnya klik get web importer for Chrome, kemudian klik add to Chrome. Tunggu sebentar. Jika sudah muncul icon Mendeley di pojok kanan atas, berarti web importer sudah terinstall. Nah, selanjutnya install MS Word plugin.
Gunanya install MS Word plugin ini agar penulisan citasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word terhubung dengan Mendeley. Jika sudah terinstall pada Microsoft Word, bagian reference akan terdapat tambahan Mendeley set otomatis. Selanjutnya, cara mengoperasikan software. Yang pertama, buka Mendeley desktop Anda, kemudian buat folder untuk menyimpan artikel rujukan. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada video. Untuk menyimpan hasil pencarian menggunakan web importer, klik icon Mendeley pada pojok kanan atas Google. Nah, selanjutnya pilih lokasi di folder yang sudah Anda buat tadi. Untuk melihat hasil penyimpanan di Mendeley Desktop, sebelumnya klik Sync untuk menyambungkan dengan Mendeley Desktop Anda. Untuk membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley, pastikan Mendeley Desktop dalam keadaan aktif atau terbuka. Pilih style citasi melalui Mendeley Desktop, lalu View, lalu Citation Style. Kemudian pilih reference, lalu insert citation, lalu tulis judul atau nama penulis dari jurnal atau artikel yang Anda ambil dari Google. Setelah muncul, pilih OK atau Enter. Selanjutnya, untuk penulisan daftar pustaka, pilih reference, lalu insert bibliografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan Mendeley. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu sangat kompatibel dengan program pengolah kata. Yang kedua, dapat membuat citasi otomatis. Yang ketiga, dapat membuat daftar citasi otomatis. Yang keempat, dapat membuat daftar pustaka. Yang kelima, mencari jurnal yang langsung terhubung dengan Elsevier. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pengumpulan jurnal dengan kapasitas 2 GB. Untuk kekurangan sendiri, saat import file hanya bisa untuk koleksi digital dengan format PDF dan dokumen. Dan untuk merestore, login atau sinkronisasi data harus menggunakan laptop atau komputer yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Anugrah Permata dengan NIM 2102002041157. Di sini saya akan menjelaskan cara citasi di Microsoft Word. Microsoft Word menjadi perangkat lunak paling setia bagi para penulis buku dan penyusun karya ilmiah. Program pengolah kata ini dilengkapi dengan kemampuan menulis referensi, seperti daftar pustaka dan citasi. Perujukan dan penyusunan referensi sudah cukup memadai, meskipun penelusuran dan penyimpanan pustakanya belum bisa dilakukan secara otomatis dari internet. Penggunaan citasi ini cukup penting dalam menulis buku atau karya ilmiah. Citasi digunakan sebagai pendukung gagasan. Citasi juga wajib ditulis dalam rangka memberikan pengakuan karya dan penghargaan kepada penulis yang dirujuk. Selain itu, kutipan juga disertakan untuk menghindari tindakan pencurian akademik atau plagiarisme. Cara penggunaan citasi pada Microsoft Word. Yang pertama, pilih menu Reference, lalu klik Insert Citation. Yang kedua, klik Add New Source. Yang ketiga, isikan data sumber referensi. Penjelasan data sumber referensi sebagai berikut. Type of source diisi dengan informasi dari mana sumber referensi tersebut didapatkan. Bisa dari buku, jurnal, atau yang lainnya. Author diisi dengan nama penulis, tanpa ada tambahan gelar. Apabila nama penulis lebih dari satu, maka dipisahkan dengan tanda titik koma. Misalnya, Angelina, titik koma, Isabella. Title diisi dengan judul buku yang dijadikan sebagai referensi. Year merupakan tahun di mana buku referensi tersebut diterbitkan. City, kota yang menerbitkan buku tersebut. Publisher, penerbit buku. Language isi dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, klik OK. Setelah diklik OK, maka hasil dari sumber referensi akan langsung muncul seperti berikut ini.
Yang kelima, untuk menampilkan daftar pustaka, pilih reference, lalu klik bibliografi. Maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kelebihan dan kekurangan citasi pada Microsoft Word. Kelebihannya, yang pertama, tidak usah mendownload aplikasi Mendeley. Yang kedua, cepat dan praktis. Di balik kelebihan tersebut, ternyata citasi pada Microsoft Word juga memiliki kekurangan. Kekurangannya, yang pertama, tidak menyediakan sistem body note dan sistem footnote sekaligus secara otomatis. Yang kedua, menulis data sumber referensi secara manual. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.